warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya ya, Nama Bulan, dan masih dengan request ya, pasangan dari Sabtu Legi dan Kamis Wagi ya. Oke, saya kocok dulu orakelnya. Oke, bagaimana dengan keuangannya ya? Keuangan, karir mereka, saya akan mengambil satu, lalu mengambil kartu tarotnya. Ambil 3, bagaimana hubungan mereka. Saya mengambil satu kartu tarot, orakelnya 1. Kesehatan, saya akan mengambil 1 dan orakel 1. Oke, kita akan buka kartu pertama, the Willow ya, di sini. Terus Ace of Swords, Five of Wands, dan Judgment. Saya akan mengambil 4 kartu lagi untuk tarotnya biar bisa lebih detail ya. Oke, bagaimana tahun ini? Jadi untuk keuangan mungkin kalian lagi bener-bener agak bernafas lega ya. Maksudnya tahun ini saya lihat aura Sabtu Legi dan Kamis Wage itu tidak begitu gelap. Kalau tahun kemarin agak gelap ya, lumayan gelapnya tahun kemarin. Berarti di situ untuk keuangan finansial masih banyak permasalahan yang mungkin pemasukan masih belum bisa mengimbangi pengeluaran, bisa jadi seperti itu. Atau banyak hal-hal yang tidak terduga di tahun kemarin sehingga agak kacau di keuangan. Tahun ini mungkin kekacauan itu masih ada, malah mungkin agak, saya lihat ke Sabtu Legi, Kamis Wage lumayan menguras energi tahun ini. Lumayan bagaimana kalian harus bisa berjuang dengan tinggi. Di sini ada Ace of Swords, dan sebenarnya kalian mampu ya. Tahun ini mungkin perjuangannya agak lumayan tinggi, lumayan mungkin yang biasanya kamu bekerja harus satu, sekarang kamu punya pekerjaan lain, bisa jadi seperti itu. Tetapi memang di sini kalian itu di tahun ini tidak yang dengan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian usahakan itu tidak mengkhianati hasilnya, karena kalian tuh akan mengalami banyak hal di sini. Rizki ya, lumayan rizki yang bisa membuat tersenyum suami atau istri atau keluarga ya, istri. Terus ada pertolongan dari teman-teman sehingga usaha kalian itu lebih bagus. Yang punya usaha sendiri ini usahanya lebih maju, atau bisa jadi ada seseorang yang menawarkan tawaran untuk bekerja sama untuk mengembangkan usaha kalian lebih baik lagi. Di sini tahun ini akan ada banyak tawaran-tawaran yang luar biasa. Kalau kalian menjadi karyawan, bisa jadi kalian tuh akan ada promosi jabatan tahun ini. Jadi hubungan Sabtu Legi dan Kamis Wage mungkin kalau saya lihat sinar yang rizkinya tinggi, yang lebih tinggi dari dunia ya, sinar untuk duniawinya itu dari Sabtu Leginya. Kamis Wage lebih kayak menjadi piringnya yang ngasih isinya itu Sabtu Legi, istilahnya seperti itu. Kalian di sini juga mengalami keseimbangan tahun ini di akhir-akhir tahun, 3 bulan terakhir. Jadi memang tahun ini itu saya lihat untuk Sabtu Legi dan Kamis Wage, bagi yang punya usaha sendiri, tahun ini adalah kesempatan kalian untuk mengembangkan usaha kalian lebih lebar lagi, atau mungkin itemnya dibanyakin lagi, jadi lebih banyak ke transformasi ya. Jadi jangan menyerah, jangan terus berhenti karena memang pandemi seperti ini. Tetap ditelateni dengan usaha yang pertama ya, terus jangan bercabang-cabang dulu. Jadi gigih dulu. Tahun ini memang tahun yang
perjuangan kalian, tapi di perjuangan kalian di tiap bulan itu alhamdulillahnya saya lihat banyak pertolongan, ada pertolongan sehingga kalian masih bisa untuk menutup kebutuhan kalian yang mungkin urgent yang perlu terbayar ya, masih. Tetapi untuk kalau misalnya yang punya hutang, untuk melunasi hutang tahun ini belum. Saya lihat signingnya tuh kayak tahun-tahun depannya. Untuk kami pasangan Sabtu Legi dan Kamis Lagi. Dan saya lihat auranya putihnya kurang ya. Sabtu Lagi dan Kamis Wage itu auranya putihnya kurang, itu berarti pendekatan diri kalian terhadap Tuhan tuh kurang. Jadi mungkin tirakatnya kurang. Maksudnya di sini bagaimana lebih diistiqomahkan ya, misalnya agama Islam jangan sampai meninggalkan sholat duha jika rezekinya besar. Terus sholat malamnya biar derajat duniawinya bisa terangkat ya. Banyak cita-cita yang terkabul karena orang itu rajin beribadah. Untuk agama lain pasti kan ada yang rutinitas ibadah yang istiqomah setiap jam-jam tertentu, itu istiqomah setiap harinya. Minta pada Tuhan kemudahan setiap cita-citanya, dan jangan lupa di sini saya lihat memang kalian perlu banyak untuk bagaimana yang punya usaha sendiri itu bagaimana mencari kolaborasi ya, mencari teman untuk berdiskusi bagaimana usahanya bisa besar atau kerjasama dengan orang lain. Tetapi hati-hati, kerjasama dengan orang lain juga harus benar-benar kalian sudah tahu orangnya, benar-benar orang yang memang seia sekata sama kamu. Jadi untuk tahun ini kalian memang sangat rentan. Bagi yang jadi karyawan, tetap bekerja di tempatmu, jangan ingin keluar dulu untuk tahun ini karena belum saatnya. Jika kalian memang ingin punya usaha sendiri, mending jadikan sambilan dulu. Jangan langsung keluar terus menjadi pengangguran dengan usaha yang masih belum aktif atau belum konsisten gitu ya. Itu akan rentan sekali karena tahun ini tuh agaknya cuaca alamnya itu agak lumayan tidak seperti tahun kemarin gitu ya. Ujian ekonominya tuh banyak orang yang menghadapi kesulitan. Tahun ini sebenarnya tidak perlu banyak khawatir. Sabtu Legi dan Kamis Pagi ya, jadi tidak banyak yang dikhawatirkan karena akan mengalir. Ada sesuatu yang luar biasa yang datang di kira-kira bulan Maret sudah kelihatan, bulan Februari ada tanda-tanda itu, bulan Mei yang benar-benar bersinar terang untuk pasangan kalian ya. Jadi mungkin biasanya di situ ada rezeki gede di tahun itu yang lumayan bisa untuk mengcover kehidupan kalian, untuk mengcover usaha kalian. Jadi tahun ini tidak segelap yang kalian kira, walaupun mungkin cuaca pandemi yang seperti ini, banyak perekonomian yang tidak jalan, tetapi kalian masih tetap bisa jalan. Kalau saya lihat ya, alhamdulillah masih ada aja. Yang penting optimis, saling mendukung ya, jangan sampai ada. Jadi di sini kalian harus benar-benar menjadi seorang teman ya, suami istri di sini, biar rezekinya gede. Ya di sini tuh benar-benar kalian harus harmonis seperti teman, sharing layaknya teman ya, saling memahami satu sama lain, jangan sampai saling menyakiti satu sama lain. Benar-benar sportif di antara kalian berdua, yang salah juga ngaku salah, jangan sampai saling menyalahkan karena suatu hal yang sepele. Bagaimana hubungan kalian secara spesifik ya, ada Centauri dan ada Wheel of Fortune. Tahun ini ada sesuatu yang mungkin berubah di kalian berdua. Yang tahun kemarin mungkin aura hubungan kalian itu kurang baik. Tahun ini lebih harmonis karena banyak hal yang mungkin terjadi sehingga itu ada perubahan hidup, perubahan di dalam sikap salah satu, lebih wise, lebih dewasa, lebih memahami. Ada dewa keberuntungan untuk hubungan kalian. Jadi kayak ada sesuatu yang mungkin Allah merubah, Tuhan merubah itu luar biasa dari salah satu kalian. Saya lihat ada sinar itu ke Sabtu Leginya ya. Jadi kayak mendapat petunjuk mungkin dari Tuhan sehingga lebih nice kepada pasangannya, lebih baik terhadap Kamis Pagi. Kamis Pagi jangan terlalu banyak sedih atau banyak murung, lebih baik speak up ke Sabtu Legi. Jadi kadang tuh perlu dikomunikasikan. Kadang kita tidak tahu pasangan kita maunya apa kalau kita tidak ngomong.
jangan malas untuk ngomong. Jadi lebih baik diomongkan, suka nggak suka, tapi dengan cara yang mungkin gini, aku tuh nggak suka kalau kamu begini, alasan saya begini. Jadi lebih bicarakan dengan cara yang baik. Seperti saya komunikasi dengan suami saya itu, saya pasti pas enak berdua ngomong, Bi jangan seperti ini, aku tuh nggak sukain alasanku begini. Terus kenapa kamu melakukan itu? Dia punya alasan. Pada saat terkadang kita punya alasan yang menurut kita benar, ternyata pada saat kita mendengar alasan dari pasangan kita, lebih masuk akal, kita juga harus bisa menerima. Jadi komunikasi itu sangat penting untuk setiap hubungan. Jadi komunikasi kalian akan ada sesuatu yang hebat di tahun ini yang lebih baik lagi, lebih terarah, lebih ini. Terus bagaimana kesehatannya? Ada Sweet Chestnut dan King of Cup. Kalau dari aura saya 85%, Januari, Februari, Maret bagus, April, Mei hati-hati bulan Mei, Juni, Juli ya, untuk pertengahan tahun sampai akhir itu kayaknya ada yang terganggu dari Kamis pagi. Hati-hati. Untuk Sabtu Legi sih masih mostly masih nggak begitu. Jadi yang di Kamis paginya itu lebih chaos, kayaknya lebih banyak kayak menyimpan sesuatu ya di hati yang tidak diutarakan. Lebih baik saran saya tahun ini diutarakan, semua diutarakan, dibicarakan, diomongkan dengan cara yang baik, dan pada saat situasi Sabtu Legi juga baik. Pasti setiap pasangan tahu dong situasi yang baik dan tidak baik di pasangan kita kan ya, karena kita menikah bertahun-tahun pasti kita tahu watak masing-masing. Karena minta kalau bisa jika punya rezeki lebih, saran saya disedekahi hubungan kalian berdua. Jadi gini, setiap bulan saya sisihkan misal 100.000, saya khususkan untuk hubungan saya berdua, untuk pernikahan kami, agar kami itu berkah. Berkah itu berarti kan kami juga ngobrol enak, kami pada saat diskusi mencari solusi, sharing berdua, kita tuh enak, lebih bisa menyadari satu sama lain. Kayak kita bisa ngasih air ke pasangan kita juga masuk, pasangan kita ngasih air ke kita juga masuk. Jadi di situ komunikasi akhirnya terjalin dengan baik. Sampai saya menikah ke 11 tahun ini, alhamdulillah, karena rutinnya itu tadi sedekah yang mungkin tidak besar, tapi saya istiqomah, saya khususkan. Jadi setiap saya sedekah itu saya khususkan walaupun sedikit ke anak saya, biar ini, ke pernikahan saya. Jadi setiap saya mengeluarkan sedekah walaupun itu hanya 1.000 perak, saya pasti dengan doa. Bukan hanya saya terus sedekah ngasih aja gitu, enggak. Terus Tuhan tahu pasti saya akan diberi kemudahan, iya pasti itu. Tetapi alangkah baiknya secara logika kita akan mengutarakan itu, ya Tuhan, semoga poin yang ini saya punya hajat di ini, agar usaha saya ini atau dengan suami saya lebih baik. Jadi saya selalu mengutarakan itu pada Tuhan. Jadi saya selalu bicara sama Allah, saya minta ini ya Allah, hajat saya ini. Jadi setiap hajat itu akan berbeda, setiap saya sedekah saya berbeda. Jadi sedekah tidak harus banyak, tapi istiqomah, mungkin sisihkan tapi istiqomah, karena sedekah itu juga tolak bala ya. Pasti semua agama pasti memberikan saran itu, karena sedekah itu seperti menghancurkan, kalau di Islam bisa menghancurkan sesuatu yang tidak baik ya. Dan itu saya sangat meyakininya, dan saya sudah menjalankan itu. Dan mungkin saya dan suami saya itu bukan orang yang kuaya-ruaya gitu, tidak, tapi kami punya komunikasi yang baik, kami berdua. Jadi semakin tahun kami punya keharmonisan, alhamdulillah terjaga. Ada masalah itu pasti kita bicarakan berdua, benar-benar kita bicarakan berdua. Jadi siapa tahu ini bisa untuk iktibar ya, untuk pasangan Sabtu Legi dan Kamis Wage. Mungkin diselamati dengan cara apa? Kalau orang Jawa itu ada yang makanan pasar dibagi-bagikan, tapi rutin setiap bulan, mungkin setiap hari apa, tapi rutin. Coba jangan nunggu setiap tahun. Jadi pada saat menikah itu kan pasti seperti membangun rumah, genteng temboknya pasti lubang-lubang, perlu dicat lagi, seperti itulah sedekah itu untuk secara spiritual membangun lagi cinta kita berdua gitu, cinta kalian berdua. Jadi apapun godaannya kita akan kokoh, tidak akan mudah tergoda satu sama lain ya. Jadi jangan sampai terjadi sesuatu yang mungkin
jika sebagian dari Sabtu Legi dan Kamis Legi ada keretakan rumah tangga, sebaiknya ini kalau saya lihat itu tadi cepat, kalau ingin menyelamatkan disedekahi dengan seikhlasnya, minta doa orang tua, dibicarakan baik-baik ya, karena tidak mudah juga kita mencari sesuami yang apa ya, pada saat kita nanti ada perceraian terus cari suami juga tidak mudah semudah itu, dan lebih baik kita kokohkan yang ada, kita perbaiki yang ada daripada kita harus menyesuaikan lagi dengan yang baru. Ini untuk sebagian Sabtu Legi dan Kamis Legi ya. Mengenai kesehatan tadi, yaitu tadi saya lihat perlu itu menjaga emosi untuk tahun-tahun ini. Kalau aura goldnya bagus, tapi lebih hati-hati untuk kesehatannya, jangan sampai imun turun. Jadi benar-benar harus protokol kesehatan dijaga ya, biar tidak terkena virus atau apa. Karena ini saya lihat aura kesehatannya agak turun tahun ini, mungkin agak gampang capek, gampang sakit gitu. Oke, semoga bermanfaat ya untuk Sabtu Legi dan Kamis Legi. Jelas ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk teman-teman Dapur Jawa, sahabat Dapur Jawa ya, jika ada request mau tulis di kolom komentar. Terima kasih, minta dukungannya untuk Dapur Jawa ya, dan minta doanya agar channel kami sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.